Hari ini kita akan membahas sebuah topik panas di dunia perdagangan internasional, sengketa dagang antara Amerika Serikat dan India. Dua negara yang selama ini digadang-gadang punya hubungan strategis di abad ke-21, kini justru terjebak dalam perang tarif besar-besaran. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang paling dirugikan dari konflik dagang ini? India, Amerika, atau justru ada pihak ketiga yang diuntungkan? Yuk kita bahas bersama dalam 20 menit ke depan. Hubungan Amerika Serikat dan India selama 2 dekade terakhir sebenarnya berkembang pesat. India dianggap sebagai mitra strategis Washington di kawasan Indo-Pasifik, terutama untuk mengimbangi kekuatan Cina. Sejak kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Narendra Modi ke Amerika Serikat pada 2023, hubungan kedua negara terlihat mesra. Bahkan Donald Trump dan Joe Biden, meski berbeda gaya, sama-sama menempatkan India di posisi penting. Tapi di balik kemesraan itu, selalu ada ketegangan dagang. Amerika Serikat menilai India terlalu proteksionis, banyak hambatan impor. India menilai Amerika terlalu menekan dengan standar dan tarif. Titik balik terjadi pada April 2025, saat Trump mengumumkan tarif baru. India dianggap terlalu dekat dengan Rusia karena terus membeli minyak dengan harga diskon. Trump langsung menambah tarif 25% atas barang India sebagai bentuk hukuman. Situasi makin memanas pada 27 Agustus 2025, ketika Amerika Serikat resmi mengenakan tarif 50% terhadap sebagian besar produk India yang masuk ke pasar Amerika. Bayangkan, ini salah satu tarif tertinggi di dunia, bahkan lebih tinggi dari perang dagang Amerika Serikat-Cina sebelumnya. Akibatnya, hubungan ekonomi yang tadinya menguntungkan kedua pihak kini berubah drastis. India jelas paling terpukul. Amerika Serikat adalah mitra dagang terbesar India dengan nilai ekspor sekitar 87 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024. Diprediksi, ekspor itu bisa anjlok lebih dari 40%, menjadi hanya sekitar 50 miliar dolar pada 2026. Program besar Modi, yaitu Make in India dan industrialisasi manufaktur, bisa terhambat. Sektor tekstil, farmasi, dan IT yang sangat bergantung pada pasar Amerika terancam kehilangan pasar. Selain itu, kepercayaan investor asing bisa menurun karena melihat risiko politik dan ekonomi semakin tinggi. Dampak politik domestik juga berat. Modi bisa dianggap gagal menjaga stabilitas ekonomi di tengah janji pertumbuhan besar-besaran. Amerika Serikat memang lebih kuat, tapi bukan berarti bebas dari kerugian. Ekspor Amerika Serikat ke India pada 2024 hanya 42 miliar dolar, lebih kecil dibanding ekspor India ke Amerika Serikat. Namun, ada beberapa risiko nyata. Mahasiswa India di Amerika Serikat jumlah mereka sangat besar, dan jika menurun drastis, universitas-universitas Amerika bisa kehilangan pemasukan besar. Rencana relokasi manufaktur. Amerika Serikat sebelumnya ingin memindahkan sebagian produksi dari Cina ke India. Tapi dengan ketegangan ini, rencana itu bisa gagal. Geopolitik, jika India merasa dikhianati, mereka bisa lebih dekat dengan Cina atau Rusia. Ini justru merugikan strategi global Amerika. Perang tarif ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga politik domestik di kedua negara. Di India, Modi ingin terlihat tegas, terutama setelah konflik dengan Pakistan. Jika ia tunduk pada tekanan Trump, citranya sebagai pemimpin kuat bisa runtuh. Di Amerika Serikat, Trump menggunakan isu dagang untuk memperkuat narasi America First. Menghukum India dianggap sebagai bukti bahwa ia tegas pada negara manapun, bahkan sekutu. Geopolitik. Risiko terbesar adalah jika India memilih mendekat ke Cina. Bayangkan, dua negara dengan populasi terbesar di dunia membentuk aliansi dagang politik baru,
tentu akan menjadi mimpi buruk bagi Washington. Meski situasi memanas, peluang kesepakatan masih terbuka. India sebenarnya sangat ingin menyelesaikan konflik ini karena dampak ekonominya jauh lebih besar dibanding Amerika. Para analis percaya India siap memberi Trump sebuah kemenangan agar hubungan bisa membaik. Kedua negara punya kepentingan bersama, mengimbangi kebangkitan Cina, baik dari sisi militer maupun ekonomi. Jadi cepat atau lambat, kemungkinan besar akan ada kesepakatan meskipun dengan banyak kompromi. Kesimpulannya, India adalah pihak yang paling dirugikan secara ekonomi dalam perang dagang ini. Namun, Amerika Serikat juga menghadapi risiko besar, terutama dari sisi geopolitik. Hubungan Amerika Serikat dan India terlalu penting untuk dibiarkan hancur oleh perang tarif semata. Pertanyaannya sekarang, apakah kedua negara akan segera mencapai kesepakatan, atau justru perang dagang ini menjadi babak baru dalam perebutan pengaruh global?